Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di podcast Al Fauzin. Untuk kali ini di podcast Al Fauzin sudah kedatangan tamu, seorang bunda yang luar biasa yang akan membagikan pengalamannya belajar menuntut ilmu ya, sambil membersamai juga anandanya gitu. Sudah hadir bersama saya Bunda Dia Sulistiawati Rahayu yang merupakan orang tua murid dari Ashraf dan Arsyil. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda. Iya Bunda, berbicara mengenai belajar kemudian menuntut ilmu itu kan wajib gitu ya Bun ya, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ya, kemarin kalau nggak salah Bunda kan sempat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan gitu ya Bun ya? Iya, sebetulnya suami saya yang melanjutkan gitu. pendidikan. Jadi ayahnya Arsyil dan Ashraf ada tugas belajar dari institusi untuk melanjutkan pendidikan di Inggris, tepatnya di kota Sheffield. Oh gitu. Iya. Gitu. Berapa lama Bunda kalau boleh tahu? 1 tahun. 1 tahun Iya, ya. untuk pendidikan master. Oke, iya. Nah kemudian terkait untuk pendidikan Ananda nih, karena kan dibawa ya untuk Anandanya dibawa ke sana, ikut serta ke sana. Itu seperti apa Bun kalau gambarannya bisa diceritakan mungkin? Iya, jadi karena anak-anak kan pada saat berangkat itu umur 7 tahun. Jadi pada saat itu saya ketika masih ada di Indonesia sudah apply dulu untuk sekolahnya melalui City Council. Nah, pendidikan di Inggris kebetulan untuk primary school-nya dimulai dari umur 5 tahun. Jadi pada saat di sana anak-anak masuk kelas 3, kemudian di-assign di sekolah yang terdekat dari tempat tinggal. Kemudian ya udah pada saat sampai di sana anak-anak sudah langsung diperbolehkan masuk gitu aja gitu. Jadi maksudnya istilahnya maksudnya juga ya dipermudah lah ya Bun, maksudnya inilah ya. Kemudian untuk di sana yang kita tahu kan mungkin mayoritas agamanya juga berbeda seperti yang di negara kita gitu ya. Nah itu seperti apa Bun ininya untuk adaptasinya mungkin gitu untuk pembelajaran agamanya terutama ya Bun gitu. Jadi waktu itu memang kekhawatiran kami adalah yang pertama bahasa terutama ya, bahasa. Tapi memang salah satu kami memutuskan untuk di Al Fauzin mulai dari playgroup itu memang untuk menyiapkan bahasanya, karena di sini kan mulai dari playgroup sampai TK-nya pakai bahasa Inggris, kemudian di SD-nya sudah pakai bilingual. Jadi kami harap dengan itu ketika mereka sampai di sekolah di Inggris, mereka lebih cepat mengatasi permasalahan language barrier-nya gitu. Kemudian kalau tentang adaptasi yang lainnya, alhamdulillah karena sekolahnya itu ada di city center dan banyak sekali student yang datang dari berbagai negara juga di sekitar itu dengan membawa serta putra-putrinya juga. Kemudian tentu di sana juga mayoritas multi etnis ya. Jadi kebetulan di sekolahnya itu ada teman-teman dari Afrika, teman-teman dari Jazirah Arab, dari Asia pun ada gitu. Jadi itu yang sedikit banyak mempermudah anak-anak untuk bersosialisasi juga gitu. Kemudian banyak juga yang beragama Islam di sana kebetulan gitu. Jadi ya itulah anak-anak alhamdulillah adaptasinya cepat gitu. Mungkin di awal ketika awal-awal datang mereka masih observasi gitu ya. Mereka jadi pendiam dulu, tapi sepertinya hanya 1 minggu lah gitu. 1 minggu pendiam, kemudian mereka sudah bisa get along dengan teman-temannya yang lain gitu. Kemudian gurunya pun memfasilitasi karena tahu bahwa anak-anak memang bukan dari negara yang berbahasa Inggris. Jadi mereka dipertemukan dengan teman-teman yang memang fluent di English dan mereka bermain bersama gitu. Jadi adaptasinya anak-anak itu lebih mudah karena
apa ya, mereka adaptasinya itu dengan happy gitu ya, dengan bermain betul. Gitu. Bermain lah istilahnya ya untuk anak-anaknya gitu. Nah, kalau dari Ananda sendiri nih, maksudnya pernah nggak misalkan mungkin ada bertanya, kenapa aku mesti ikut gitu, atau mungkin kan sedangkan di sini pastinya sudah punya teman-teman di sekolahnya gitu, itu pernah nggak Bun gitu ada cerita-cerita gitu? Iya, jadi sebetulnya kami harusnya berangkat tahun 2019 ya, tapi karena pandemi kemudian kami tunda. Dan ternyata pandeminya panjang sekali. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk oke deh, ayo kita segera berangkat gitu ya. Nanti apapun yang terjadi di sana, ayo kita sama-sama menyesuaikan diri lah gitu. Karena ya anak-anak pasti merasa kehilangan teman, ya kemudian terutama lingkungannya kan sangat berbeda gitu. Mayoritas di sana ya bukan muslim, jadi ya kita tahu sendiri seperti apa gitu ya. Di bayangan kita seperti apa. Kemudian tapi anak-anak alhamdulillah di sana komunitas Indonesianya guyup gitu ya, istilahnya bahasa Indonesianya rukun gitu ya. Komunitas warga Indonesianya banyak, bahkan ada yang sudah jadi permanent resident pun membantu kita untuk beradaptasi seperti itu. Jadi banyak menolong kami yang ada di sana. Jadi sering kali ada kegiatan-kegiatan, 1 bulan sekali itu ada kajian agama, kemudian setiap ada acara kemerdekaan atau Hari Kartini itu ada kegiatan juga seperti itu. Terus biasanya setiap kebetulan ada masjid yang di sekitarnya itu beberapa mayoritas warga Malaysia dan juga warga Indonesia situ. Nah biasanya suami saya sholat Jumatnya di sana. Nah, kemudian pulang sholat Jumat itu anak-anak ikut bermain di sana. Ketika libur main di sana bareng-bareng gitu. Itu salah satu juga yang menjadikan mereka tetap bisa mempertahankan kebiasaannya untuk sholat berjamaah dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi tetap di sana pun juga tidak merasa sendiri gitu ya, karena itu tadi guyupnya itu juga berasa. Betul. Nah kalau untuk anak-anak lagi nih Bun, pernah nggak sih maksudnya ada, karena kemungkinan kan ada perbedaan gitu ya Bun, pastinya ada perbedaan di sekolahnya mungkin gitu, sekolah di sini seperti apa, kemudian ketika di sana ternyata mungkin hal baru lagi, itu pernah nggak Bun ada ya protes atau kok begini gitu? Tadi ya kembali ke pertanyaan sebelumnya ya, sebenarnya anak-anak pernah bertanya nggak sih, sebelum mereka bertanya kami udah jelaskan dulu gitu ya, kenapa kalian harus ikut gitu. Ini kesempatan untuk bisa menambah wawasan ya gitu, menambah kemampuan juga gitu, karena yang saya perhatikan ketika anak-anak berbahasa Inggris dengan native speaker, kemudian itu dilakukan setiap hari, ternyata mereka jadi fluent lebih cepat gitu ya. Dibandingkan kami orang tuanya kayaknya penyesuaiannya lebih cepat anak-anak gitu. Kemudian kalau soal perbedaan sekolahnya di sana dan sini, di sana yang paling terasa membuat anak-anak happy adalah setiap 5 minggu sekolah itu ada libur 1 minggu. Jadi setiap tengah term dan akhir term itu ada libur 1 minggu. Jadi itu anak-anak happy sekali. Jadi libur lagi gitu ya. Libur gitu ya. libur terus gitu. Kemudian di sekolahnya itu istirahatnya ada 2 kali ya. Snack time, kemudian ada pada saat makan siang itu. Kalau dari segi pelajarannya dengan Al-Fauzin itu kesamaannya dulu ya. Kesamaannya reading record itu ada. Nah, jadi pembiasaan untuk membacanya itu sama persis dengan di sini. Jadi ada kita setiap hari ada membaca, kemudian dicatat gitu ya. Terus ada apresiasi bagi mereka yang sudah mencapai jumlah tertentu itu. Itu yang saya ini memang bagusnya Al-Fauzin itu poinnya. Kemudian yang sama lagi adalah math, science dan Inggrisnya. Math, science dan Inggrisnya kan di sini pakai Cambridge ya. Jadi anak-anak tidak terlalu susah untuk
catch up dengan dengan standar yang ada di sana. Walaupun memang di sini pada saat itu kelas 2 dan di sana kelas 3 gitu ya. Memang ada selisih 1 tahun kan. Itu tapi mereka bisa gitu ternyata gitu. Nah, yang berbeda adalah di sana ada geografi, ada history, apa lagi ya? Ada religionnya bentuknya umum jadinya kan. Kalau di sini kan pelajarannya agama Islam, kemudian ada bahasa Arab dan sebagainya. Nah, itu religionnya umum. Seperti itu aja sih bedanya. Tapi teachernya pun tahu bahwa karena mereka memang tidak berasal dari negara Inggris, jadi history dan geografi itu ya hanya untuk wawasan aja gitu. Itu sih. Nah, kalau untuk yang kembali lagi ini untuk yang selama pandemi ya, di sana itu gambarannya juga kira-kira seperti apa Bun gitu. Kalau di sini kan protokol kesehatannya seperti apa. Nah, kalau di sana apalagi di sekolahnya gitu tuh seperti apa Bunda? Pada saat kami datang itu September 2021 ya. Pada saat itu sudah tidak wajib memakai masker, jadi hanya anjuran aja. Jadi kalau September 2021 itu sudah nggak wajib. Padahal di sini kan masih barusan turun yang gelombang 2 apa itu ya, Omikron ya kalau nggak salah. Itu jadi di sana ternyata sudah nggak pakai. Tapi biasanya kami orang Asia itu masih pakai. Sama yang elderly ya, yang sudah manula itu biasanya pakai untuk menjaga diri sendiri juga. Tapi biasanya sih yang lainnya juga akan tahu bahwa misalnya mereka ada di dekat yang sudah sepuh gitu ya, sudah berumur, itu kami juga akan pakai gitu untuk menjaga gitu. Jadi toleransi aja sih sebenarnya, toleransi. Pengertian ya Bun jadinya. Betul. Untuk sama-sama menjaga lagi. Betul. Nah, kemudian selama di sana nih Bun, ada kira-kira tantangan terbesarnya mungkin yang istilahnya untuk tetap bisa inilah gitu. Tantangan terbesarnya itu adalah yang pertama lingkungan itu ya. Jadi cara berpakaian yang di sana dengan yang sini tentu berbeda ya. Di Inggris itu selalu jadi pertanyaan anak-anak gitu. Kok yang di sana pakaiannya seperti ini ya, Ma? Gitu. Jadi ya kita jelaskan seperti ini deh. Memang di sana kan mayoritasnya memang bukan Muslim, tentunya berbeda keyakinannya seperti ini gitu. Kedua, mungkin tantangan terbesarnya apa ya? Menyesuaikan mencari makanan halal ya. Itu. Kalau kita di sini kan di mana-mana kita beli gampang ya makanan halal. Kalau di sana kalau kita mau makan yang aneh-aneh gitu, ya makanan halalnya masak sendiri lebih aman gitu. Karena misalnya kita cari yang vegetarian belum tentu non alkohol gitu kan. Jadi kalau saya berbincang dengan teman-teman yang di sana, mereka hanya tahu halal itu tidak mengandung pork aja gitu, nggak mengandung lagi aja gitu. Padahal kan sebenarnya ada banyak itu. Gitu. Ya itulah salah satu. Sharing-sharing juga misalkan betul. Iya. Tapi menyenangkannya mereka jadinya tanya kan gitu. Mereka bertanya, oh halal itu seperti apa sih, seperti ini. Akhirnya mereka tahu juga slaughtering animals itu harus seperti apa yang banyaklah diskusi-diskusi dengan teman-teman di sana. Jadi bertambah lagi gitu istilahnya untuk pembahasannya gitu. Nah, kemudian untuk akhirnya nih Bun, setelah kembali ke Indonesia kemudian memilih untuk sekolah Al-Fauzin lagi gitu. Pastinya ada kesan tersendiri nih. Kira-kira. Sebetulnya sekolah yang lebih dekat dari rumah saya ada gitu ya. Ada yang berbasis Islam. Terus atau saya juga bisa memilih sekolah internasional yang lainnya ya, yang umum. Tapi kombinasi sekolah yang bilingual dengan kurikulum Cambridge yang berbasiskan Islam itu ya memang cuma ada Al-Fauzin gitu. Jadi memang ya memang hanya ada ini nih gitu di Depok dan sekitarnya seperti itu. Jadi ya kami kembali lagi ke sini. Kemudian poin-poin plusnya yang saya terkesan memang dari awal itu adalah library. Penggunaan library di sini itu
itu membangkitkan anak-anak kebiasaan membaca itu. Jadi itu menurut saya sih penting ya, mulai dari dini itu diterapkan. Terus library-nya kan bagus, lengkap. Nah, itu poin plus sih, poin plus. Istilahnya udah paket lengkap ya Bun. Iya, ya, betul. Betul itu gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan juga untuk bunda-bunda lain mungkin yang atau mungkin yang ingin kira-kira Al-Fauzin seperti apa sih gitu, mungkin yang ingin ditambahkan gitu Bun. Biar semakin yakin ya. gitu, semakin yakin ya yang mau kembali ke sini ya, terutama atau mungkin yang baru mau cari-cari sekolah nih gitu. Iya. Ya yang pasti tadi karena pendidikan dini, pembiasaan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam itu di sini sangat dijaga ya kan, mulai dari sholat duha, kemudian sholat berjamaah, berdoa dan sebagainya, yang itu tidak kami dapatkan dari di sana gitu kan. Kemudian tadi kurikulum Cambridge yang diterapkan, walaupun hanya untuk 3 mata pelajaran, tapi itu memang pelajaran dasar dan memang ternyata terbukti anak-anak bisa segera beradaptasi ketika ada di lingkungan yang baru, karena dasarnya memang sudah ada seperti itu. Kemudian fasilitas-fasilitasnya di sini juga sangat mendukung, teachernya ramah-ramah, staffnya juga gitu ya. Jadi itu menyenangkan sih buat mama-mamanya. Ya Allah. Luar biasa. Iya, Bunda Arsyil dan Bunda Asraf, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast Al-Fauzin di tengah kesibukannya gitu ya Bun. Dan mudah-mudahan tidak bosan juga misalkan kami undang kembali gitu untuk sharing-sharing yang lain gitu ya Bun ya. Gitu, sehat-sehat terus untuk Ananda, keluarga juga sukses terus untuk Bunda. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Sama Bunda ya. Oke, hidup di negeri orang membawa warna tersendiri dalam kehidupan. Karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.